Kardopa Group merasa dirugikan akibat perbuatan Oyo Indonesia ini yang seperti saya jelaskan tadi, dispute adjustment yang dibebankan kepada Kardopa Group. Karena Kardopa tidak bisa lagi untuk menjalin kerjasama yang lain. Ini kan perusahaan besar Oyo Indonesia. Itu apakah mereka di Indonesia ini terikat dengan hukum Indonesia atau seperti apa sebenarnya? Ya, selama perusahaan itu berdiri di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dia harus patuh dan tunduk sama hukum yang ada di Indonesia yang berlaku. Dan secara keperdataan sendiri, perjanjian itu sah. Walaupun dia nggak mesti dinotaris, yang penting dia sah, ditandatangani, dan diketahui perjanjian itu terjadi dan harus dipatuhi. Saya David Sinaga. Saat ini saya sedang berada di rumah Ibu Tia Wida Simanjuntak, pimpinan Kardopa Group. Dan saat ini saya bersama dengan Abang Lukman Sulaiman SH. Kemudian bersama juga dengan Abang Imam Wibowo Sirait SH. Dari kantor advokat Alamsyah Hamdani dan rekan di Medan. Selaku kuasa hukum untuk Kardopa Group tentunya dalam hal ini membicarakan masalah yang dihadapi oleh perusahaan penginapan yang tergabung dalam Kardopa Group. Oke, kita mulai diskusi kita hari ini, podcast kita untuk hari ini. Sebagai kuasa hukum untuk Kardopa Group, ya, Abang Sulaiman SH. Bagaimana sebenarnya kronologi singkat peristiwa masalah Kardopa Group ini bermasalah dengan Oyo Indonesia? Oke, Bang David. Pertama-tama kita ucapkan terima kasih Bang David. Ini kita akan jelaskan selaku kuasa Kardopa Group. Awal mula terjadi kerjasama dan masalah dengan Kardopa dengan Oyo Indonesia. Awal mula kerjasama Kardopa dengan Oyo Indonesia itu terjadi tahun 2018. Dimulai dari satu hotel yang ada dilakukan kerjasama dengan Kardopa, dan pertama-pertama berjalan dengan lancar. Makin lama Kardopa sudah menambah unit hotelnya untuk melakukan kerjasama dengan Oyo. Nah, makin ke depan masalah ini timbul sejak tahun 2022, di mana setelah diaudit oleh Kardopa Group, banyak dispute adjustment yang dilakukan Oyo tidak sesuai dengan perjanjiannya. Dan di situ menyebabkan Kardopa merasa dirugikan. Di situ banyak selisih-selisih yang dibebankan Oyo kepada Kardopa Group. Itu yang membuat Kardopa merasa dirugikan. Saya rasa itu Bang David untuk kronologi singkat permasalahan ini. Nah, ini kan kemarin sudah dilayangkan somasi dari Kardopa Group, dari kuasa hukum Kardopa Group tentunya. Dan sebagai kuasa hukumnya untuk Kardopa Group, sebenarnya kecurangan yang dilakukan Oyo ini bisa dijelaskan lebih rinci seperti apa? Dan jika misalnya mereka tidak menanggapi somasi yang dilayangkan ini, apa sebenarnya sanksi hukum yang akan diberlakukan untuk Oyo Indonesia? Kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Oyo Indonesia ini, yang seperti saya jelaskan tadi, dispute adjustment yang dibebankan kepada Kardopa Group. Itu seperti ada pembebanan yang seharusnya tidak harus dibayarkan oleh Kardopa Group, dibebankan kepada Kardopa Group. Terus ada biaya-biaya lain yang tidak masuk dalam perjanjian, dibebankan juga kepada Kardopa Group. Dan yang paling jelas, kecurangan dan Kardopa Group merasa dirugikan akibat perbuatan Oyo Indonesia ini adalah Oyo sudah tidak melakukan kerjasama lagi dengan Kardopa Group. Itu sejak kapan? Sejak tahun 2025 tidak melakukan kerjasama lagi. Tapi seakan-akan Oyo Indonesia ini masih melakukan kerjasama. Di mana kita lihat itu, bisa kita lihat Oyo itu bertindak seperti itu? Di mana? Di mana itu seharusnya kalau kerjasama itu tidak dilakukan, surat terminasi itu harus diserahkan Oyo Indonesia kepada
Kardopa Group agar perusahaan lain atau mitra-mitra lain yang akan dijalin oleh Kardopa Group bisa mengetahui sekarang Kardopa Group merasa dirugikan akibat perbuatan itu karena Kardopa tidak bisa lagi untuk menjalin kerjasama yang lain. Itulah satu perbuatan yang sangat saya rasa curang ya. Curang. Ada tambahan mungkin dari Bapak Sirait? Ya, karena Kardopa Group dalam perjanjiannya memberikan keuntungan 15% ke Oyo. Akan tetapi makin tahun naik hingga 30%. Jadi yang dibebankan Kardopa Group. Dan nggak ada terminasi apapun yang dikeluarkan sampai dengan saat ini. Hingga somasi dikirimkan. Itu kira-kira somasi tanggal berapa kemarin dikirimkan? Baru minggu yang lalu kami layangkan. Dan satu lagi Bang David, kami mau tambahkan, sampai saat sekarang Kardopa Oyo Indonesia tidak pernah menghapus alamat Google Business penginapan yang tertera sekarang di aplikasinya. Di aplikasi. Sampai sekarang kalau kita lihat Oyo untuk memesan unit Oyo aplikasinya, di dalam aplikasi itu jelas masih ada beberapa unit Kardopa Group yang bisa kita pesan, tapi dalam pesanan itu Oyo menulis full. Itu kan sangat merugikan. Sementara dalam perjanjian kerjasama itu tidak pernah ada. Benar. Tidak pernah ada lagi. Itu dia. Padahal sebagai rekan atau mitra bisnisnya sebenarnya Kardopa Group ini sudah memutuskan. Cuman mereka tidak mengindahkan. Oke. Ke pertanyaan selanjutnya. Nah, sebagai kuasa hukum untuk Kardopa Group, apa sebenarnya sampai dengan saat ini ya? Ini kan sudah dilayangkan somasi. Apa sebenarnya yang dirasakan kuasa hukum saat ini, respon dan sikap Oyo sampai dengan saat ini? Belum ada respon atau bagaimana reaksi mereka? Sampai saat ini, Bang David, kita sudah melayangkan somasi. Yang kita harapkan Oyo Indonesia bersikap kooperatif dan melakukan tindakan-tindakan kekeluargaan untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi kalau tidak ada upaya dari Oyo Indonesia, ya kita akan melakukan upaya hukum sesuai peraturan undang-undang yang ada di Indonesia. Baik pidana maupun perdata. Kalau pidananya yang mana itu nanti? Perdatanya seperti apa? Bisa Abang jelaskan mungkin? Kalau kita pidana, kita akan mencoba untuk melaporkan ini ke Polrestabes atau ke Polda ya, karena terkait penipuan. Kalaupun perdata mungkin terkait perjanjian kerjasamanya yang sudah melenceng yang sudah keluar dari nilai-nilai perjanjian itu tadi kan. Makanya ya kita upayakan lah. Oke. Nah, sebagai tindak lanjutnya, kalau misalnya seandainya dari pihak Oyo Indonesia tidak mengindahkan, tidak merespon somasi ini, apa tindakan dari kuasa hukum Kardopa Group untuk Oyo Indonesia selanjutnya? Udah ada kita susun upaya-upaya hukum yang akan dilakukan oleh Kardopa Group. Dan di sini saya perlu jelaskan juga Bang David. Silakan. Ternyata setelah perjalanan ini kita mendapat informasi ternyata bukan Kardopa Group aja korban yang terdampak dari kecurangan ini. Ada beberapa calon klien kami, perusahaan perhotelan yang ingin menandatangani surat kuasa terkait perbuatan kecurangan Oyo Indonesia ini, Bang David. Itulah. Dan jadi ternyata setelah kita jajaki, bukan Kardopa Group aja yang menjadi korban. Itu dia, Bang. Dan itu hampir sama. Motifnya, modusnya, setelah kita pelajari data-data yang dikirim calon klien kami, saya rasa sama. Modusnya membebankan biaya yang tidak ada dalam perjanjian, itu dibebankan kepada pemilik properti. Pihak lain dalam kerjasama itu dibebankan. Biasanya modusnya yang terjadi di awal Oyo tetap melakukan kerjasama dengan baik. Nah, sudah mulai tahun berikutnya disitulah mulai terjadi karena biasanya
pihak yang bekerja sama dengan OYO itu sudah percaya dan tidak meneliti laporan keuangannya. Setelah dia berjalan, disitulah baru diketahui, oh ini tidak sesuai dengan perjanjian. Ada biaya-biaya yang seharusnya tidak dibebankan kepada mitranya. Itu dia, Bang David. Oke. Mungkin dari Abang Sirait mungkin bisa menjelaskan juga sebenarnya apakah memang ada undang-undang terkait tentang kerjasama ini. Tentunya ini kan perusahaan besar OYO Indonesia. Itu apakah mereka di Indonesia ini terikat dengan hukum Indonesia atau seperti apa sebenarnya? Ya, selama perusahaan itu berdiri di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dia harus patuh dan tunduk sama hukum yang ada di Indonesia yang berlaku. Dan secara keperdataan sendiri, perjanjian itu sah. Walaupun dia nggak meski dinotaris, yang penting dia sah, ditandatangani, diketahui perjanjian itu terjadi dan harus dipatuhi. Dan itu ya secara hukum sah perjanjiannya. Kalau ada yang ingkar janji, jatuhlah dia sama one prestasi namanya kan. Dan itu diatur dalam kitab undang-undang perdata. Itu kalau boleh tahu nomor berapa? Umur berapanya? Ya kita bisa cek kan. Itu banyak tentang terkait perjanjian. Bisa dicontohkan mungkin, misalnya ini kan udah somasi udah mau habis. Terus nanti mau dijatuhin bersangkut paut dengan hukum apa, undang-undang apa yang mereka langgar. Itu yang saya pertanyakan. Kalau di pidana, nanti kami coba melakukan laporan polisi, dugaan penipuan maupun penggelapan terhadap objek yang seharusnya diterima oleh Kardopa Group. Itu untuk sementara, Bang David. Nah, kalau di perdata kita akan mengajukan gugatan one prestasi, di mana dalam kerjasama itu tidak tertuang atau dibebankan kepada mitra kerjasama OYO biaya-biaya yang seperti yang saya jelaskan tadi, yang dibebankan yang tidak ada dalam perjanjian, yang seharusnya biaya itu tidak tertuang dan tidak dibebankan kepada Kardopa, tapi dibebankan. Contohnya itu misalnya ada satu orang customer yang memesan di OYO, ternyata dia tidak datang. Ya berarti kan tidak terjadi kan? Iya. Tidak terjadi transaksi. Tapi biaya pembatalannya itu dibebankan kepada Kardopa Group. Itu dia. Itu contoh. Jadi itu sebenarnya salah satu contoh yang membuat Kardopa Group ini merasa dirugikan. Iya, betul Bang. Oke. Ya, sesuai dengan ini nambah sedikit Bang, sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata, di dalamnya itu tertuang juga bahwa perjanjian-perjanjian yang tidak tertulis atau tidak disepakati oleh kedua belah pihak itu melanggar perjanjian yang sudah disepakati. Jadi ada memang undang-undangnya tertulis. Dan di 1338 juga demikian terkait perjanjian kerjasama sewa menyewa ataupun properti itu. Oke, dan itulah nanti yang akan dituntut secara hukum di kepolisian mungkin nanti dan di pengadilan untuk berikutnya selama somasi itu tidak diindahkan oleh OYO Indonesia. Begitu kan abang-abang sekalian? Begitu, kurang lebih lah. Nah, harapan dan keinginan dari Kardopa Group, dari tentu saja kuasa hukum Kardopa Group, bagaimana ini abang-abang? Harapan kami yang seperti saya sampaikan sebelumnya, OYO Indonesia bersikap kooperatif dan dilakukan musyawarah secara kekeluargaan. Kalau memang bisa dibicarakan secara baik-baik, kenapa harus dilakukan upaya hukum? Gitu. Tapi kalau tidak ada tindakan baik, itikat baik dari OYO Indonesia, maka kami akan melakukan upaya hukum. Dan harapan kami yang lain, fair lah. Kalau memang sudah tidak terjadi kerjasama, keluarkanlah surat terminasi. Jadi jangan menutup rezeki orang. Iya betul. Itu aja. Dari abang? Ya mungkin OYO Indonesia bisa membuatkan klarifikasinya secara resmi terkait perjanjian-perjanjian yang tidak dipenuhi, kecurangan-kecurangan yang mereka lakukan. Ya untuk
membuka fakta bahwasannya memang itu terjadi dan bukan cuma satu perusahaan aja yang terkait yang menjadi mitra mereka kan gitu. Yang Yang mengalaminya gitu. Oke. Berarti kalau dihitung-hitung hampir banyak ya yang mengeluhkan masalah ini juga di Indonesia ini. Untuk informasi yang kita terima untuk saat sekarang banyak. Tapi Dan hampir setiap provinsi ada pastinya. saya rasa ada. Bisa jadi Bisa kan. jadi. Cuman saat sekarang ada beberapa calon klien kami yang modusnya sama. Kasusnya sama. Sama. Oke. Mudah-mudahan berjalan lancar semuanya ya. Siap. Ya, mudah-mudahan lah. Kalaupun misalnya mereka menanggapi somasinya bisa itikat baik ya, tentu saja dengan cara yang baik-baik, tidak melalui jalur hukum, tentunya akan lebih baik kan. Iya, Demikian. benar banget. Itu sebenarnya yang diharapkan. Yang Itu yang kami diharapkannya. harapkan ya. Setelah saya klarifikasi kepada kuasa hukum Cardopa Group, untuk ke siang hari ini saya sudah di samping bersama seorang pengamat perhotelan Indonesia, yaitu Bapak Cahyo Pramono. Selamat siang Pak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah David. David, baik ya. Alhamdulillah. Nah, kita masih ngomongin tentang perhotelan, dan ini ada hubungannya dengan perhotelan budget. Nah, Baik. menurut Bapak di Indonesia sendiri seperti apa ini? Ketika pertama kali perkenalkan hotel budget di Eropa sekitar akhir tahun 90-an, ternyata konsep itu cukup efektif. Bersama dengan konsep penerbangan budget, akhirnya pasar memberikan respon yang cukup positif. Nah, kemudian konsep hotel budget tradisional di Indonesia berubah menjadi dengan pengelolaannya secara digital. Itu yang akhirnya kita kenal dengan beberapa perusahaan WHO ya. WHO itu satu perusahaan pengelola hotel secara virtual. Jadi ada, kalau dulu kan ada hotel management operator. Sebelah beberapa, saya nggak menyebutkan mereknya ya, tetapi dia tidak memiliki hotel, tetapi dia mengelola hotelnya. Nah, dalam perkembangannya konsep budget hotel Indonesia berubah karena digital itu, mereka kerjasama dengan WHO tersebut. Bisa dikatakan aplikator gitu ya? Sama dengan aplikator. Kenapa disebut aplikator? Karena mereka tidak memiliki hotel, mereka tidak mengelola secara langsung, tidak hadir di hotelnya, mereka tidak nyapu, tidak bersihin kamar. Mereka hanya menyiapkan aplikasi, kemudian mereka jualan. Seperti kayak ojek online itu. Mereka tidak punya sepeda motor, mereka tidak punya gudang, mereka nggak bayar pajak atas sepeda motornya atau mobilnya, tapi mereka mendapatkan keuntungan dengan mengelola aplikasi tersebut. Nah, bagaimana pendapat Bapak mengenai perkembangan dari sistem ini di Indonesia? Tentu saja perkembangannya dari sisi pasar responnya sangat positif. Kita bisa melihat bahwa pengguna mobile phone yang smartphone itu jumlahnya meningkat sangat tajam di Indonesia. Kemudian pertumbuhan aplikasi juga sangat bagus. Kemudian sistem pembayaran bank online juga tersinkronisasi. Akhirnya platform ini mendapat respon yang sangat bagus. Kemudian mereka jualan bersama-sama secara masif. Ya, akhirnya daya jual mereka cukup menjanjikan daripada perusahaan atau hotel yang sifatnya analog tidak menggunakan aplikasi seperti ini. Nah, seiring dengan perkembangan waktu, tentu saja ada masalah-masalah yang timbul juga dari penggunaan aplikasi ataupun aplikator ini dalam perhotelan. Nah, ada keuntungan, ada kerugian. Nah, dari segi keuntungan mungkin bisa Bapak terangkan seperti apa? Tadi untungnya kita tidak investasi tenaga pemasaran. Kedua, coverage promosi kita jadi luas. Disampaikan secara digital, sehingga lebih hemat tentu saja. Yang jelas, capaiannya luas, bagus, karena ini nggak cuma sekedar promosi, tetapi sampai transaksionalnya jadi mudah. Jadi menggunakan WHO ini lebih efisien dan hasilnya sangat tinggi. Nah, kalau itu tadi keuntungan. Iya. Kalau kerugiannya seperti apa ini? Khususnya ke pemilik. Ke pemilik, waduh, saya bisa mengatakan ya untung dan rugi kan satu paket yang sama biasanya. Iya. Seperti dua mata uang kanan dan kiri itu lengket bersama-sama. Saya tidak
saya harus berhati-hati sedikit karena ternyata kalau yang dari saya yang saya amati, di sebagian besar format kerjasama antara pemilik hotel dengan operator dalam hal ini VO itu dari awal itu posisinya tidak seimbang. Artinya asimetri. Ketidakseimbangan ini mungkin saya bisa melihat dari yang pertama, kekuatan digital pihak VO sangat Dominan ya. sangat dominan. Kemudian latar belakang pemikirannya, saya katakan mungkin gini ya, ada sekedar ilustrasi. Pemilik hotel beralih berpikiran sosialis, pihak VO itu kapitalis, kan gitu. Jadi Contohnya masalahnya kalau ini kan dua paham yang berbeda. Itu dalam aplikasinya seperti apa? Ini kan paham yang berbeda ya. ketika pegawai mereka datang ke hotel atau ke kota tempat beliau berada, pemilik hotel akan menjamu mereka, memberikan hadiah, memberikan oleh-oleh, itu bagian dari orang, bahasa kasarnya orang kampung yang ingin bersaudara, kan gitu. Tapi kalau misalnya pemilik hotel anaknya pesta, kemudian orang VO datang ngasih hadiah, itu sifatnya bukan hadiah persahabatan, tetapi investasi. Beda, angle-nya berbeda. Kebaikan kedua sisi ini berbeda, niatnya, efeknya beda. Iya, tujuannya beda ya. Beda. Yang satu ingin bersaudara, yang satu investasi hubungan masa depan. Nah, sialnya konteks ini berubah dan lebih kentara kelihatan ketika masuk dalam konteks perjanjian dan pelaksanaannya. Pihak VAO itu biasanya benar-benar menghitung secara detail untung ruginya, kemudian menggunakan konsep digital dan legal yang sangat bagus. Sementara pihak pemilik hotel, terutama pemilik hotel yang tidak sangat digital, mereka melihat ini semacam kerjasama biasa. Kan gitu, udahlah, kan namanya kerjasama saling menguntungkan. Nggak mungkin ya orang jahat sama kita, kan gitu. Cara berpikir seperti itu yang diciptakan. Kenapa saya katakan ini asimetrinya by design di awal adalah klausul-klausul dalam kontrak dengan VHO pada umumnya itu sudah disiapkan oleh pihak VHO jauh hari. Yang saya katakan jauh hari adalah mereka membuatnya dengan bantuan-bantuan ahli-ahli hukum. Ahli-ahli hukum ini dibayar khusus untuk itu. Gajinya bulanan, ditambah insentif-insentif. Termasuk nanti ketika berperkara. Dengan pemilik hotel. Dengan pemilik hotel. Jadi sebenarnya kontrak ini pertama udah persiapkan dengan sangat jeli, sangat detail, termasuk diatur bahasanya. Sampai akhirnya ada pasal-pasal terselubung di dalamnya yang tidak muncul secara serta-merta langsung bisa dipahami oleh pemilik. Nah, kemudian pada akhirnya ketika nanti berperkara gitu ya, pihak PHO itu sudah tahu nih, misalnya satu perkara A berpotensi memunculkan ada 5 pilihan, akan ada terjadi kemungkinan 5. Mereka sudah mencoba menutupin pintu-pintu ini sampai meneliti pintu yang mereka kehendaki. Mempersiapkan option ya. Contohnya misalnya gini, ketika ada klausul, ada kejadian konflik perbedaan pendapat sampai akhirnya harus masuk ke ranah hukum, mereka akan memproteksinya misalnya menggunakan arbitrase. Arbitrase yang digunakan secara hukum internasional di Indonesia ada satu, BANI, yang kemudian satu lagi di Singapura. Nah, dengan penggunaan atau konsep arbitrase ini, pertama prosedurnya repot, yang kedua biayanya mahal gitu. Saya katakan sangat mahal itu mulai dari pendaftaran misalnya ya. Itu angkanya jelas, besar banget kan gitu. Belum lagi biaya-biaya yang lain. Nah, kemudian di arbitrase nanti mungkin dari pihak lawyer akan lebih tahu ini perwakilan kedua belah pihak atau satu aja. Kan gitu. Nah, itu akan sangat besar sampai nanti bahkan saya bisa lihat misalnya PPN-nya itu 11% ya dari biaya administrasi dan arbitrase. Kemudian setelah putusan arbitrase akan ada biaya pendaftaran ke pengadilan. Kalau nggak didaftar ke pengadilan, nggak disetujui pengadilan, itu keputusannya nggak berlaku. Nah, biaya-biaya lain, ada saksi, ahli, macam-macam. Nah, tentu saja menggunakan jalur arbitrase untuk mengenal kelompok pengusaha pemilik hotel yang tidak cukup berpengalaman dalam bidang hukum, kemudian capitalnya, uangnya tidak cukup besar, itu sangat repot kan. Dan ini sebenarnya banyak menguntungkan
VHO-nya Ya, itu kan memang didesain kan. Kan misalnya ada konflik hukum bisa satu musyawarah, yang kedua bisa mediasi, yang ketiga bisa nuntut ke pengadilan negeri di kota tempat hotel berada, kan gitu. Atau arbitrase, arbitrase bisa di Indonesia, bisa di Singapura. Karena ini biasanya VHO perusahaan asing kan gitu. Nah tentu saja pintu 1, 2, 3 sudah tutup, sengaja ditutup kan gitu. Jadi ibaratnya gini, desainer kerjasama ini sudah menciptakan saringan. Mana yang disaring? Itu 1, 2, 3 udah lewat. Artinya mereka sudah mempersiapkan diri untuk memilih siapa lawan yang mereka kendaki. Artinya kalau mereka tidak dianggap cukup nggak banyak uang nih, nggak banyak pengalamannya nih, nggak ada penasihat hukum, ya udah pasti kalah. Bisa ngikutin ya. Yang kedua adalah buat mereka masalah hukum itu tidak sebeban untuk pemilik usaha. Pemilik hotel itu kan ini hidupnya dia, ini darah dagingnya dia, ini keringatnya dia, ini sesuatu yang sangat bernilai buat dirinya. Sehingga ini sangat emosional. Tetapi kalau buat VHO, si pemilik sama sekali nggak merasa khawatir, nggak merasa resah, nggak ada. Karena dia udah berikan kepada tim lawyernya. Secara internal mereka punya tim legal, kemudian mereka juga bekerjasama dengan pengacara yang bisa beracara di pengadilan, dan mereka sudah tahu nih potensi-potensi tahap-tahapan yang terjadi, jadi peluang menangnya tinggi. Nah, pelaksana legal di pihak mereka itu pegawai yang digaji bulanan, dapat insentif, bahkan kalau menang juga dapat insentif. Artinya, buat mereka satu strategi menunda saja sudah menang. Kalau buat kita, makin ditunda masalahnya, buat pemilik, makin ditunda masalah itu makin beban, makin stres, khawatir, makan energi, biaya bertambah besar. Buat mereka itu kemenangan. Jadi buat menunda masalah diperpanjang aja, mereka nggak keluar apa-apa. Kan gitu. Dan mereka nggak khawatir, nggak resah sama sekali. Tapi ujungnya ini menciptakan perang yang asimetri. Nah, kalau misalnya itu kan yang itu terjadi, pemilik hotel itu melakukan pemutusan. Apakah mereka itu wajib memberikan surat pemutusan atau seperti apa? Jadi mungkin pertanyaan itu menyangkut dengan beberapa hal-hal yang lain kan gitu. Saya bisa sampaikan bahwa yang pertama itu ada 3 klasifikasi kasus yang paling besar terjadi. Yang pertama adalah sebelum kerjasama, saat pelaksanaan kerjasama, dan pengakhiran kerjasama. Sebelum kerjasama adalah proses menjelang tanda tangan sampai akhirnya tanda tangan kontrak. Nah prosesnya kejadian setelah dalam operasional dan sesudahnya ketika ada problem. Nah, sialnya adalah ketika menjelang atau sebelum tanda tangan kontrak gitu ya, mereka punya kelebihan banyak banget, absolut. Misalnya wewenang diskresi ya, artinya mereka merancang kontrak ini agar mereka punya kebebasan yang luar biasa. Kebebasan luar biasa misalnya menentukan harga jual, harga promosi, kemudian standar operasional yang harus dikerjakan, kemudian bagaimana operasional itu berjalan atas perintah mereka tanpa harus negosiasi ulang. Iya, tanpa harus negosiasi ulang. Itu termaktub dalam kontraknya. Yang berikutnya, kontrak yang mereka buat biasanya, dan biasanya ini sudah jadi ya. Ilustrasinya gini, kalau Bang David dan penonton bisa pernah mengalami kontrak kredit ke bank, atau apalagi asuransi, itu biasanya kontraknya itu sudah dicetak dengan logo mereka. Cetakannya itu bukan kertas biasa, lebih tebal biasanya. Klausulnya banyak sekali, kecil-kecil, halamannya banyak. Tujuannya apa? Ya biar kita nggak membaca, kan gitu. Dan tidak membaca juga kan? Sebel banget baca gitu. Iya. Tapi kita tidak bisa melupakan bahwa isi dalam narasi kontrak yang sepanjang itu semuanya itu menguntungkan pihak mereka. Kenapa dicetak dalam bentuk kertas yang tebal seperti itu? Agar kita terhipnotis dan mengatakan bahwa ini kontrak sudah baku, nggak bisa ditawar-tawar lagi. Padahal dalam konteks kerjasama, fitrahnya itu boleh bernegosiasi, sangat boleh gitu. Dan yang paling berbahaya itu adalah monopoli informasi.
pihak pemilik tidak menyadari bahwa dalam kontrak yang mereka tanda tangani semua informasi database customernya bahkan itu milik operator, milik VAO, bukan milik kita. Jadi kalau kita pada akhirnya nanti kita putus kerjasama, kita minta database yang nggak bisa, karena itu haknya mereka. Karena di awal sudah ada perjanjian tersebut ya? Ya, perjanjian itu segitu panjangnya sehingga pemilik tidak memikirkan itu. Pemilik hanya memikirkan, udah, aku untungnya berapa, kalian ambil berapa persen. Jebakannya di situ. Itu banyak nggak di Indonesia yang seperti itu? Iya, semua begitu. Hampir seperti itu. Semua begitu. Saya pikir bisa 98% kejadiannya seperti itu. Kenapa itu terjadi? Karena mereka melupakan orang-orang di sebelah kanan saya. Kuasa hukum ya? Iya, kuasa hukum harusnya hadir di situ ya. lawyer itu datang bukan pada ketika berperkara, tapi pada saat awal. Sebelum tanda tangan dokumen itu harusnya di tangan mereka dulu, sehingga mereka bisa memberikan legal review. Mereka bisa memberikan masukan, ini merugikan, ini menguntungkan, ini netral dan seterusnya kan gitu. Nah kemudian di dalam kontrak-kontrak itu juga banyak yang klausul-klausul terselubung. Klausul terselubung itu karena kita nggak menyadari bahwa itu jebakan. Dan lebih menguntungkan mereka ya? Udah pasti. Misalnya konsep dynamic pricing gitu ya. Ketika kita memberikan hak kepada mereka untuk menjual harga berapapun, kita tidak memiliki batas bawah harga minimal. Mereka boleh saja kan, ada satu kasus di Indonesia yang mereka menjual harga kamar 15.000 per malam. Oh ampun lah. Iya, 15.000 buat listriknya pun nggak cukup. Buat sabun aja nggak cukup. Iya kan gitu. Tapi karena si pemilik hotel udah terikat dengan kontrak tadi, di mana pihak VAO itu boleh menjual dengan harga apapun, ya artinya jual 15.000 mana bisa nuntut. Iya. Orang-orang di sebelah kanan saya nggak sanggup lah melawannya karena kita sudah sepakat itu, kan gitu. Kecuali ada unsur pidana gitu bahwa kita kontrak dalam ancaman, misalnya atau ditipu kan gitu. Kemudian potongan biaya tersembunyi bahwa kita nggak sekedar memberikan komisi misalnya 15-20% kan gitu, tapi nanti ada ada biaya promosi, ada biaya sistem, ada biaya database macam-macam kan gitu. Kemudian kita tidak berbicara tentang minimum guarantee. Kita tidak memberikan jaminan, minta kepada mereka tidak memberikan syarat dalam kontrak itu minimal kita dapat berapa. Kan gitu. Nah, ketika algoritma kita terpangkas gitu ya. Misalnya gini, di kota ini awalnya hanya satu hotel. Dengan hanya ada satu hotel, kita ada prioritas. Tapi kan mereka jual ke hotel yang lain. Sebelah ini ada 25 hotel. Nah, terus mana duluan nih yang mau diunggulkan? Algoritma mereka main kan. Tentu saja mereka akan memberikan prioritas kepada hotel yang baru mereka kontrak agar memberikan kesan positif kepada yang baru. Konsekuensi logisnya yang lama kan agak dilupakan. Algoritmanya agak disetel dikit kan gitu. Nah kemudian tadi sudah saya katakan data tamu nggak bisa kita ambil. Nah kemudian sistem registrasi kepada OTA, online travel agent yang lain gitu, itu diikat sama mereka dengan sistem mereka, sehingga kita putus, nggak serta-merta kita bisa alihkan kembali kan gitu. Kemudian biasanya mereka menggunakan sistem alasan buru-buru. Misalnya mereka bilang, kan nggak ada perwakilan disebutkan di Kota Medan. Jadi mereka mengatakan saya kejar pesawat saya nanti sore, kembali ke Singapura, dan ke Jakarta. Terus buru-buru kan gitu. Nggak sempat itu orang baca kan gitu. Dan yang paling menyedihkan ketika nanti akhirnya kita ketemu di ranah hukum adalah data operasional kita lemah sekali. Kita pemilik bisnis banyak dengan versi Indonesianya, versi timurnya itu lebih banyak kan lisan ngomong, tertulis nggak ada gitu ya, sehingga ya barang bukti nggak ada gitu. Nah, itu ya pasti membuat kita akan kalah mentah-mentah. Dan komunikasi mereka secara digital, bahkan perpanjangan pun hanya dengan platform mereka. Nah, konsekuensi logis itu membuat jadi repot. So tadi pertanyaan Abang tentang bagaimana terminasinya gitu. Terminasinya. Ya. Tentu saja kalau sepihak dari kita, tadi kan ada klausul lock-in kan. Kontrak berapa tahun.
Nah, biasanya ada klausul di sana adalah perpanjangan otomatis. Ya kan? Itu sesuai dengan perjanjian yang terdahulu juga. Iya, ketika tidak ada permintaan terminasi itu akan otomatis kan gitu. Nah, ketika terminasi Kita sebelum ajukan masa kontrak yang disepakati, si pemilik hotel itu dapat penalti. Ya, dengan alasan kami udah investasi, kami udah promosi, keluarga biaya materi macam-macam, ya pemilik hotel harus bayar kepada pihak operator, walaupun kita dirugikan. Sebenarnya itu maksudnya biar kita nggak putus kontrak kan? Biar nggak putus kontrak. Nah, buat mereka nggak ada ruginya, kenapa mereka harus terminasi? Kenapa mereka harus putuskan? Nah, selama hotel ini tidak merugikan secara langsung kepada pihak VAO, orang VAO nggak ngapain memutuskan. Yang mereka perlukan hanya pembiaran saya. Udah nggak usah diurusi, algoritmanya masukin di paling rendah. Kan gitu, selesai. Kan gitu. Itu punishment dari mereka sendiri, tapi tidak disampaikan kepada pemilik hotel. Yang dimasak. Ya, enggak lah. Iya, tidak disampaikan. Cuma pihak hotel jadi merasa akhirnya, kita kok kurang ya pendapatan kita akhirnya. Gitu. Nah, kalau kita komunikasinya mereka digital, kemudian kita menggunakan konsep analog, udah pasti asimetri. Kan itu. Kita berharap mereka tahu diri, kita berharap mereka berperasaan. Ya, sistem ini tidak ada hubungannya dengan perasaan. Tahu diri, kan? Sementara Indonesia pada umumnya pakai perasaan. Bahkan surat-surat komplain pun tidak dilakukan atau tidak disampaikan. Misalnya lah, ketika kita menerima pembayaran tiap bulan dari pihak mereka, kita merasa ada yang aneh nih, pembayaran ini nggak benar nih. Tapi kita tidak mengeluarkan surat protes, yaitu dianggap kita terima. Dan ketika nanti kita akhirnya memperkarakannya, ya mereka bisa bilang, loh, Anda udah terima uang tiap bulan. Sekian bulan ini nilainya, ini buktinya. Anda nggak pernah protes. Maunya ada protes dong kemarin. Terus dia bilang, ya kan saya sudah telepon. Mana buktinya? Kan gitu. Nah, itu misalnya yang terjadi. Iya. Kalau melihat kondisi yang seperti ini kan pasti banyak pemilik hotel yang merasa dirugikan. Nah, pemerintah dalam hal di sini tentu saja kenapa membiarkannya atau setidaknya tidak ada kajian dengan kondisi yang seperti ini terhadap WHO ini di Indonesia. Menurut Bapak seperti apa? Saya tidak tidak dalam posisi berhak mewakili pemerintah, kan itu. Menurut Bapak lah sendiri seperti apa? Yang pertama, kenapa pemerintah akhirnya tidak peduli dalam arti kata istilahnya tidak terlalu mencampuri urusan yang seperti ini? Kembali kepada filosofi undang-undang. Undang-undang mau dibuat itu dengan satu pertanyaan, apa perlunya sih? Kan itu. Nah, ketika pemerintah mungkin melihat bahwa tidak ada masalah, baik-baik saja, berjalan, pertumbuhannya tinggi, secara ekonomi juga bagus, kan itu. Secara statistik juga bagus, kan nggak ada masalah. Ya udah. Jadi ketika pemerintah tidak melakukan regulasi hal itu, karena mungkin mereka merasa itu tidak ada masalah. Nah, tentu saja buat kita yang punya masalah harus bersuara dong, agar mereka mengetahui bahwa ada masalah loh ini. Nah, gitu. Sebagai pemilik tentunya pelaku perhotelan juga bagaimana cara pemilik untuk memperjuangkan hak-haknya seperti surat terminasi, akses OTA dan juga ganti rugi. Apakah ini bisa dilakukan? Ya, kalau secara legal abang-abang di sebelah kanan saya mereka sangat kompeten untuk menjawab itu. Tetapi kalau kita melihat sejatinya bahwa asimetri ini dalam tanda petik pemirsa itu by design. Sudah oleh design, mereka ya. Gitu. Kita bermain di pertempuran mereka, di halaman rumah mereka. Mereka sudah menentukan pintu masuknya dari mana, pintu keluarnya dari mana, ngumpetnya di mana, nyerahnya di mana. Itu artinya mereka sudah diskenariokan gitu ya Pak. Gitu. Apalagi mereka ini kan bukan perusahaan baru. Mereka memulainya dari beberapa negara. Kasusnya banyak dikumpulkan itu kasus-kasusnya. Kemudian ahli-ahli juga. Ini kan bukan bisnis pertama konsep ini. Di bisnis yang lain juga terjadi konsep yang sama, kan gitu. Modusnya ya seperti itu ya. Ya metode polanya. Ya, maksud saya bentuk perjanjian by design ini kan bukan industri pertama. Artinya ahli-ahli hukum itu sudah tahu, kan gitu. Bagaimana memanfaatkan celah aturan yang ada untuk kepentingan mereka. Kan gitu. Karena mereka dibayar ya untuk itu gitu kan Pak. Iyalah. Pastinya.
Oke, nah ini kepada mungkin untuk yang mau usaha hotel di Indonesia terus mau bekerja sama dengan VHO tersebut ya. Apakah ada tips-tips kepada buat pemilik ataupun pelaku perhotelan dalam membaca kontrak misalnya di awal, terus terutama ketika berhadapan dengan via VHO seperti apa? Yang pertama, jadikan simetri. Mm-mm, Posisi kita sejajar dengan mereka. mm-mm, Pertama, dari latar belakang niat bekerja sama mm-mm, harus sama. Yang kedua, proses kerjasamanya. mm-mm. Ketika kita merasa kita belum cukup atau tidak cukup memahami bahasa kontrak secara legal, libatkanlah orang-orang seperti abang-abang di sebelah kanan kita. Kuasa Kan itu. hukum ya. Berikan kepada ahli hukum untuk memberikan review, untuk memberikan pendapat, memberikan saran. Yang kedua, jangan paranoid banget. Takut kita ditinggal, takut kita nggak dikasih, kan gitu. Kekhawatiran psikologis itu membuat kita jadi posisinya di bawah. Kita minta tolong ke mereka, kan gitu. Bahasa ini kan sudah lama menjadi bahasa bisnis. Mm-mm, Sebagai ilustrasi misalnya gini, orang ambil kredit ke bank, dalam konteks kredit di bank itu ada istilah bantuan kredit. Pernah dengar itu ya? mm-mm, Di berita-berita ada bantuan kredit kan gitu. mm-mm. Coba ingat benar-benar kata-kata itu, bantuan kredit. Apa ada bantuan kredit? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Tetap itu utang. Kredit Mm-mm. ya itu antara pemberi kredit sama penerima kredit itu posisinya seimbang. Tapi gedung bantuan satu di atas satu di bawah kan, kayak charity kan Iya, gitu. iya. Jadi bahasa yang ditampilkan itu mulia, yang ditampilkan itu sangat bagus, sangat positif. Tapi itu kan kemasan. Isi di dalamnya adalah gua jual uang aku sama kamu harus bayar balik, nilainya jauh lebih besar dari uang yang kamu pinjam. Kan gitu. Ada nilai. Kalau kamu terlambat satu hari, kamu akan dipenalti. Kan gitu. Iya. Dan seterusnya. Dan mungkin konsep yang seperti inilah yang dipakai VHO tersebut ya. Iya, dalam hal ini kalau yang kasus-kasus di Indonesia itu begitu. Pengamatan saya itu yang terjadi. Terus sejauh ini di Indonesia banyak kasus seperti ini terjadi? Ada beberapa, cuma faktanya adalah banyak yang memutuskan tidak muncul. Tidak bersuara ya? Karena pada akhirnya begitu mereka terjebak, ada masalah, kemudian mereka pelajari, kemudian langsung mereka menyadari bahwa mereka posisinya nggak seimbang. Asimetris tadi. Karena saya nggak seimbang, melawannya berat. Jadi bisa pikir nanti hilang kambing, hilang sapi. Ya, artinya hilangnya nilainya kambing, Mm-mm. ngurusin itu saya pak hilang sapi. Gitu. Artinya lebih besar biaya saya. Udahlah, kan gitu. Nah, orang-orang yang akhirnya mengatakan dan memutuskan udahlah, itu jumlahnya relatif banyak. Jadi gimana misalnya kalau kita memang tidak mau lagi bekerja sama, itu harus mendatangi mereka atau seperti apa, Pak? Oh, saya tidaklah tahu secara pastinya bentuk per masing-masing kasus masing-masingnya. Secara umum mungkin? Kalau secara umum ya udah minta abang-abang di sebelah kanan saya Mm-mm. untuk melihat kontraknya, melakukan eksaminasi, Mm-mm. kemudian melihat di mana klausul-klausul tentang pemberhentian. Kemudian mereka akan berikan saran pemberhentian cara mana yang paling efisien, paling efektif, seperti itu. Mereka lebih memahami. Nah itu kan kalau misalnya damai kan. Nah kalau misalnya Ya, pemilik termasuk tidak damai pun beliau lebih menguasai cara permainan tidak damai. berarti masuk ke dalam pidana dong Wah itu saya pikir mereka akan menjawabnya ya. Iya. Oke. Nah dari kuasa hukum sendiri bagaimana ini untuk tanggapan dari Bapak Pramono Cahyo? Setelah kita dengar tadi Bang David, banyak tanggapan-tanggapan yang diberi dari Pak Cahyo, ada pendapat juga. Kita dengar tadi, memang secara keseluruhan kita tengok perjanjian-perjanjian yang dilakukan Oyo Group dengan klien kami, yaitu Kardopa Group. Memang betul yang disampaikan Pak Cahyo itu ada bentuk ketidakseimbangan, itu memang benar. Semua perjanjian itu tertuang yang menguntungkan Oyo. Tapi di sisi lain banyak hal-hal yang tidak dipenuhi Oyo Group, dan itulah yang sedang kami rangkum untuk melakukan upaya hukum. Oke. Terus kepada Bapak Iman seperti apa? Kita coba untuk menegakkan hukum yang seadil-adilnya bagi pemilik-pemilik hotel yang bekerja sama dengan PAO terkait untuk
yang mereka tertindas, yang tertahan terminasinya, yang hak-hak mereka tidak diberikan oleh pihak WHO, agar tidak terjadi lagi, terulang lagi hal-hal yang seperti ini. Karena seperti kita tahu, justice erot pulung kan, hukum tetap akan ditegakkan walau yang akan runtuh. Oke. Nah, yang terakhir mungkin kepada Bapak Cahyo Pramono sebagai ahli perhotelan Indonesia, bagaimana tanggapan Bapak dan closing statement dari Bapak? Baik, Bang David. Yang pertama yang ingin saya coba sampaikan adalah problem kasus dan kerjasama itu hal yang biasa. Itu wajar terjadi di manapun. Tetapi sebelum itu terjadi, saya berharap pengusaha Indonesia lebih cerdas ketika akan mengingat kerjasama kepada siapapun, nggak cuma kepada pihak. Keterlibatan ahli-ahli ya, sesuai bidangnya seperti misalnya hukum dalam mengikat kerjasama itu sangat penting dilakukan. Jadi harus libatkan mereka dari awal bahkan sebelum tanda tangan kontrak. Yang berikutnya adalah berpikir bisnis bukan pakai perasaan. Kemudian kerjanya juga secara legal. Pembuktian problem-problem operasional, surat-surat teguran dan macam-macam itu harus tertulis, jangan pakai lisan. Kemudian mungkin yang paling terakhir yang ingin saya sampaikan adalah ketika semua orang diam, ketika semua orang tidak melakukan perlawanan, maka ini akan dianggap biasa-biasa saja. Memang tidak populer, tidak banyak muncul kasus konflik antara WHO dengan pemilik hotel, tapi faktanya jumlah itu sangat banyak di Indonesia. Saran saya kepada para korban perjanjian dengan WHO, bersuara. Selain bersuara, berkumpullah, galang kekuatan kolektif, sehingga terjadi kesadaran publik bahwa ada tindakan-tindakan bisnis yang merugikan pihak lain, yang itu didesain dari awal, yang banyak orang jadi korban. Jadi kalau nggak speak up, nggak bersuara, orang berpikir itu baik-baik saja. Dan jumlah hotel budget di Indonesia sangat besar yang menggunakan services mereka. Jadi bersuara, galang kekuatan kolektif, suarakan kepentingan itu sampai nantinya otoritas juga akan melihat ini sebagai sebuah masalah. Nah, ketika ini terlihat sebagai masalah, otoritas akan mengeluarkan kebijakan. Tentu saja hak manusia untuk menuntut keadilan. Tuntut saja. Kalaupun nanti hasilnya mengeluarkan banyak biaya, energi, gitu, itu hal yang wajar ketika kita menuntut keadilan. Boleh disadari bahwa saya simpati dengan Dr. Dopa dan lawyer di sebelah kanan saya. Mereka tidak lagi cuma membela kepentingan pribadinya, tetapi memunculkan ini ke publik adalah sebuah bagian dari advokasi publik. Bahwa jangan lagi terjadi korban-korban lain seperti yang mereka alami. Saya berharap kasus ini akan berjalan dengan mudah dihadapi oleh tim lawyer. Amin. Kemudian tim lawyer dan para korban yang lain bisa melakukan upaya pembelaan. Termasuk saran saya terakhir adalah ketika awalnya sudah asimetri, akhirnya harusnya juga asimetri. Oke. Kalau dari awal mainnya asimetri, kemudian kita menggunakan pola simetri, pasti kita kalah. Demikian. Oke, terima kasih kepada kuasa hukum dari Kardopa Group dan juga kepada Bapak Pramono Cahyo Pramono untuk hadir di suasana siang ini untuk membahas masalah perhotelan di Indonesia yang memakai sistem WHO ini. Dari Sidara pamit, terima kasih dan selamat sore.